Bagi para siswa kelas 8 yang saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan mempelajari matematik tentang grafik fungsi. Grafik fungsi dari halaman 107 sampai dengan 109. Ya, kita akan pelajari itu. Nah, grafik fungsi misalnya seperti ini. Dia meminta kita buatlah tabel untuk fungsi. Buatlah tabel untuk fungsi G memetakan X ke X tambah 1. G memetakan X ke X tambah 1. Dari himpunan dalam kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ke himpunan bilangan caca. Dan gambarlah grafiknya. Gambarlah grafiknya. Itu yang A. Lalu yang B, ini nomor 1 ya. Yang B disuruh gambarlah grafik fungsi. Gambarlah grafik fungsi G memetakan X ke X tambah 1 dengan X pada variabel X variabel pada himpunan bilangan positif dan 0. X variabel pada himpunan bilangan positif dan 0. Positif dan 0 gitu. Nah, disuruh buat tabel, berarti kita mulai buat tabel ya. Yang nomor 1 itu, nomor 1A, buatlah tabel. Tabelnya demikian kita buat. Nah, kita buat ini tabel ya. Ini tabel X-nya, terus ini GX-nya. Lalu di sini atau agak lebar ya. Lalu kemudian di sini hasilnya atau X dan GX-nya. Nah, kita lihat mulai bersama. Tabel X ini GX ya. Lalu kemudian GX sama dengan berapa? X tambah 1. X sama dengan X tambah 1 di sini. Dalam kurung X, GX ya. Begitu. Ini GX-nya. Lalu ini X tambah 1 ini. Lalu X-nya adalah ini. 0, 1, 2, 3. Jadi mulai 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Nah, kalau X-nya 0, GX-nya berapa? Ya, berarti GX-nya caranya bagaimana? Ya, kita masukkan 0 ke X ini. Berarti 0 ditambah 1 sama dengan berapa? Ya, sama dengan berapa? Sama dengan 1 kan? Oke, langsung saja ya. Langsung ini 1. Itu. Lalu kemudian kalau X-nya 1, kita masukkan 1, X diganti 1, tambah 1, berarti 2. Gitu. Kalau X-nya
2. Kita masukkan ke sini. X-nya jadi 2 tambah 1. Oh, sama dengan 3. Kalau X-nya 3, 3 tambah 1 menjadi 4. Kalau X-nya 4, 4 tambah 1 menjadi 5. Kalau X-nya 5, 5 tambah 1 menjadi 6. Begitu. Itulah GX-nya. Gitu, dibuat tabel ya. Lalu kemudian di sini hasilnya. Oh, 0,1 gitu. Yang di bawah 1,2. 1,2. 0 ini, 1 ini. Sedangkan di bawah 1 yang ini, 2 yang ini tuh. 1, 2,2. Kan X-nya dan GX-nya atau Y-nya ya, Y-nya itu GX tuh. Lalu kemudian 2,3, lalu 3,4, terus 4,5 di bawahnya, 4,5, terus yang terakhir 5,6. Ini tabelnya. Saya sudah membuat tabel, lalu kita disuruh membuat grafik ya. Gambarlah grafiknya. Ya, gambar grafik gampang. Caranya adalah kita buat sumbu vertikal adalah GX-nya atau Y-nya. Sedangkan sumbu horizontal adalah X-nya ini. X-nya ya. Ini adalah GX-nya atau Y-nya. Nah, kita buat itu grafiknya. Bagus, hapus ya. Tinggal dimasukkan angka-angkanya kan. Ini papan kecil, kita nggak bisa buat semuanya di sini. Oke, kita langsung saja. Titik-titiknya yang bertemu di mana itu. Oke, kita lihat mulai dengan berapa tadi? Mulai himpen 0 kan. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa atau GX-nya berapa gitu. Ini kita buat begini ya. Jadi kalau X-nya mulai 0, di sini 0 ya. Y-nya mulai, X-nya mulai, ini X ya. Ini GX-nya. GX ya. Nah, kita mulai di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Di sana mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Ya, mulai bilangan caca kan? Bilangan caca. X-nya 0, Y-nya 1 kan? GX-nya 1 kan? X-nya 0, GX-nya 1. X-nya 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ini 0 ya, di bawah 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita cocok. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Atau GX-nya berapa? 2. Gitu. Ini dia. Titik ini dibuat titik jelas ya. Ingat tadi ini juga titik juga. X-nya 0, Y-nya 1. GX ya, istilahnya GX atau Y juga, sering disebut begitu. Kalau X-nya 2, Y-nya 3. Nah, di sana. 3 sini. Kalau X-nya 3, GX-nya berapa? 4. Oke, di sini ketemu. Kalau X-nya 4, GX-nya 5. Ya, kalau itu kan jelas lebih rapi ya. Kalau X-nya 5, GX-nya 6. Itu. Ini titik-titik grafiknya. Jadi kita lihat itu bahwa kalau X-nya 0, Y-nya 1. Nah, kalau ini dihubungkan garisnya, tinggal digaris saja. Yang B, gambarlah grafik fungsi GX itu GX tambah 1 dengan X variabel pada himpunan bilangan positif dan 0. Ya, gambarlah grafiknya.
dibuat apa, garis ya. Ini gambarnya, terus itu merupakan garis lurus ini. Udah selesai, disuruh begitu saja. Jadi kita gambar seperti itu ya. Yang ini baik tadi tabel itu harus dibuat. Kalau x nya 0, y nya berapa, gx nya berapa, 0 tambah 1 begitu ya. Jangan lupa yang tadi. Sekarang nomor 2. Cuma gambar grafik ini dasar ya, ini dasar harus dimengerti. Yang nomor 2 dia sudah ada gambarnya. Gambar begitu. Ya, gambar ini fx. Ingat, fx atau gx atau hx itu sama dengan sumbu vertikal ya, atau y di situ. Sedangkan yang horizontal itu menyatakan x-nya sumbu horizontal ya, itu himpunan ya daerah asalnya. Ini daerah hasilnya. Ini x-nya, ini horizontal. Oke, kita lihat di gambar itu. Ini 0 sama 0 di sini. Kemudian kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu. Nah, kalau x-nya 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, dan seterusnya. Kalau x-nya 2, y-nya 1 malah. fx-nya 1. Ini 1. Kalau x-nya 4, y-nya 2. Y-nya 2. Kalau x-nya 6, y-nya 3. Terus 3 di sini. Kalau x-nya 8, ini 8, y-nya 4. fx-nya 4, fx-nya. fx-nya 4. Nah, kita lihat. Ini gambarkan dia punya jarak-jarak tidak seimbang. Tidak sama gitu. Sehingga kalau kita gambar kurang begitu bagus, kurang rapi ya. Kita lihat ini. Kita tarik garis ini. Ini digambar ya. Nah, lihat kalau x-nya 2, fx-nya 1. Nah, ditanya apa? Ditanya. Gambar di samping itu menunjukkan grafik fungsi fx dengan grafik fungsi dari x sedemikian gitu. X sedemikian, fungsi f sedemikian sehingga x lebih besar, sehingga begini. X lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 8. Jadi x mulai di 0 situ. Kurang dari 8. Kehimpunan bilangan positif dan 0. Ini kurung lagi. Kehimpunan bil positif dan 0. Positif dan 0. Dan 0 ya. Tentukan bentuk fungsinya. Tentukan bentuk fungsinya. Bentuk fungsinya. Yang B dia suruh apa? Daerah hasil fungsi. Daerah hasil.
hasil fungsi fx. Nah, dari hasil fungsi fx. Nah, kita lihat di sini grafik pasangan-pasangan berurutan ini. Kita lihat ada 2, x-nya 2 ya, fx-nya 1. Terus berikutnya x-nya 4, fx-nya 2. Lalu berikut lagi x-nya 6, fx-nya 3. Terus yang berikut x-nya 8, fx-nya 4. Gitu. Nah, hubungan x dan y bagaimana hubungannya? Hubungan x dan y ini. Ternyata hubungan x dan y itu yang sebagai berikut. Kita lihat. 2 dengan 1 artinya x-nya 2, y-nya 1. Ya, berarti ini kan x-nya 2, ya, ini x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 1. Berarti ini menjadi y sama dengan 1/2 dikali berapa itu? Kali 2 ternyata. Ya. 1/2 kali 2. 1 itu y-nya, 2 itu adalah x-nya. Setengah 1 dari mana? Oh, setengah kali 1. Begitu. Lihat berikutnya lagi. Kalau 4 dengan 2. Nah, kita lihat x-nya berapa? X-nya sama dengan 4. Y-nya sama berapa? Y-nya sama dengan 2. Oh, berarti itu 1/2. Ya, 1/2 juga kan? Artinya ini 2/4 kan 1/2 juga. 2 bagi 4 kan setengah. Kali 4 ternyata. Ya, dapat 2 kan? Nah, sekarang kalau langsung dengan 8 ya. Kalau x 8 dan 4. Jadi ini artinya apa? Kurungnya bukan kurung kurawal ya. Kurung biasa ini. Kurung biasa, maaf. Kurung biasa ini. Kurung biasa ya. Nah, di sini berarti x-nya sama dengan 8, y-nya sama dengan berapa? Y sama dengan 4. Berarti y itu adalah 4/8 kan? 4/8 sama dengan setengah juga. Berarti sama dengan setengah dikali 8. Kalau begitu, bentuk fx-nya itu adalah apa? Fx itu bentuknya adalah f bentuk ya. Bentuk ini yang A. Bentuk f(2x) dipetakan ke apa? X dipetakan ke berapa? Setengah x. Gitu? Setengah kali x kan? Semua ini adalah x. X sama 4, x sama 2, x sama 8, x sama 6, 3 juga. Nah, berarti ini bentuk fungsinya boleh ditulis begini toh. Fx sama dengan setengah kali x gitu. Itu bentuk fungsinya. Daerah hasilnya. Nah, daerah hasilnya itu berarti apa? Untuk mendaerah hasilnya adalah daerah hasil dari fungsi f adalah daerah hasil dari fungsi f. Bapak guru hapus yang ini gambarnya. Pertanyaan yang berikut kan, daerah hasil dari fungsi f. Daerah hasil dari fungsi f itu adalah daerah hasil dari fungsi f adalah sedemikian fx itu ya dalam kurung begitu sedemikian, itu tanda sedemikian, sehingga fx itu lebih besar sama dengan 0. fx sedemikian sehingga fx lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan berapa? 4. Di daerah hasilnya. Begitu. Dan x adalah bilangan positif dan 0 ya. X adalah bilangan positif dan 0. Dan ini ya daerah hasilnya adalah mulai 0 sampai 4 daerah hasilnya. Daerah asalnya dari berapa tadi?
ya 0 sampai 8. Nah, itu. Begitulah penjelasan untuk buat grafik ya. Jadi yang kedua itu diketahui grafiknya dulu, lalu dibuat bentuk fungsinya. Ya, begitu. Nah, kemudian kita diminta untuk menguji kemampuan kita ini, kita buat grafik, buat tabel, ya, grafik, gambar grafik fx nomor 3 ya. Jadi latihannya itu adalah latihan berapa? Latihan 7, nomor 3 aja cukup. Nomor 3 itu kerjakan. Latihan 7 nomor 3 halaman 109. Hal 109 ya. Kerjakan itu baik-baik, lalu sudah itu dikirim pada hari Senin tanggal 31 jam paling lambat jam 18 ya. Paling lambat. Lebih cepat lebih baik. Ya, jadi itu saja. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan sukses selalu.